Suara jam dinding berdetak pelan di kamar yang sunyi. Raka terjaga, menatap langit-langit apartemennya yang gelap. Ia baru saja terbangun dari mimpi yang, entah bagaimana, terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah taman luas yang diselimuti cahaya senja. Udara terasa hangat, angin bertiup lembut, dan di ujung jalan batu itu, ada seorang gadis berdiri, menatapnya sambil tersenyum. "Namaku Lira," katanya waktu itu, suaranya lembut seperti alunan lagu lama yang pernah Raka dengar entah di mana. Dan entah kenapa, Raka menjawab, "Aku tahu." Ketika terbangun, dadanya terasa sesak. Seolah ia baru saja kehilangan seseorang yang sangat berarti. Tapi siapa? Ia bahkan tidak mengenalnya di dunia nyata. Hari itu berjalan biasa saja. Raka bekerja di sebuah toko buku kecil di Jakarta. Pekerjaannya monoton, tapi tenang, hanya dirinya, rak-rak berdebu, dan suara pintu berdering setiap kali pelanggan masuk. Tapi sepanjang hari, pikirannya terus melayang ke satu hal, gadis di mimpi itu. Ia mencoba mengingat wajahnya, rambut hitam yang ditiup angin, mata lembut, dan senyum yang entah kenapa terasa familiar. "Aku bahkan belum pernah melihatmu, tapi kenapa aku merasa sudah lama mengenalmu?" batinnya. Malam pun tiba. Raka berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil berpikir, apakah aku akan bertemu dengannya lagi? Dan benar saja. Begitu matanya terpejam, ia kembali berada di taman yang sama. Langitnya jingga. Udara beraroma bunga. Lira sudah di sana, duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Ia menatap Raka dengan senyum hangat yang sama. "Kau datang lagi," katanya. "Aku nggak tahu caranya, tapi iya, aku di sini lagi," jawab Raka sambil menatap sekeliling. Semuanya terasa terlalu nyata. Tekstur rumput, suara dedaunan, bahkan detak jantungnya sendiri. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, makanan kesukaan, masa kecil, kenangan yang samar. Tapi yang aneh, mereka berbagi cerita seolah pernah hidup berdampingan sebelumnya. Lira tertawa, dan Raka ikut tertawa. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada batas. Hanya dua jiwa yang entah kenapa, saling memahami. Ketika matahari di langit mulai tenggelam, Lira menatap Raka dengan pandangan sendu. "Aku harus pergi," katanya. "Kemana?" "Entahlah, setiap kali senja berakhir, aku tiba-tiba hilang." Raka ingin menahan tangannya, tapi sebelum sempat menyentuh, semuanya lenyap, taman, langit, Lira, semuanya larut dalam cahaya putih. Raka terbangun lagi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia menatap tangannya yang masih terbuka, seperti masih mencoba meraih seseorang yang tak ada di sana. Malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Setiap kali, taman itu sama. Setiap kali, Lira menunggu. Dan setiap kali, Raka bangun dengan perasaan kehilangan yang lebih dalam. Sampai pada suatu malam, Raka mencoba sesuatu yang konyol. Sebelum tidur, ia menulis di kertas. "Kalau aku bertemu lagi denganmu, aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Keesokan harinya, dalam mimpi, Lira menatapnya dan berkata, "Kau menuliskan sesuatu, kan?" Raka tertegun. "Bagaimana kau tahu?" "Aku bisa mendengarmu, bahkan ketika kau belum tidur." "Siapa kau sebenarnya?" Lira hanya tersenyum. "Mungkin seseorang yang hatinya pernah bersinggungan denganmu." Saat terbangun, Raka tidak bisa berhenti berpikir. Mimpi itu bukan hanya mimpi biasa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang nyata. Ia mulai menulis setiap detail tentang taman itu, setiap kata yang diucapkan Lira, bahkan warna langitnya. Ia menulis di buku catatan kecil dengan tinta biru, berharap suatu saat akan menemukan maknanya. Hari demi hari, mimpi itu terus datang. Dan perlahan, dunia nyata terasa semakin hampa dibanding dunia dalam mimpinya. Di sana, Raka bisa tertawa. Ia bisa merasa dicintai. Ia bisa hidup. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Setiap kali ia mencoba bertanya lebih dalam tentang masa lalu Lira, langit di taman itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, dan mimpi itu terputus. Sampai suatu malam, sebelum Lira sempat menghilang, ia berbisik pelan. "Jangan cari aku di dunia ini, Raka. Karena di dunia nyata,
aku mungkin sudah tidak ada. Raka terbangun dengan jantung berdegup keras. Ia duduk di tempat tidur, menatap jendela yang disinari cahaya bulan. Kata-kata itu terus terulang di kepalanya. Jangan cari aku di dunia ini. Tapi justru karena itu, Raka tahu satu hal pasti, ia harus mencarinya. Sudah 3 minggu Raka terus bermimpi tentang gadis itu, Lira. Awalnya ia menganggapnya kebetulan. Tapi semakin sering mereka bertemu, semakin Raka merasa, ini bukan mimpi biasa. Karena di setiap pertemuan, Lira selalu mengingat hal-hal yang mereka bicarakan sebelumnya. Seolah dunia itu punya ingatan sendiri. Malam itu, Raka kembali berada di taman senja yang sama. Langit berwarna jingga keemasan, dengan awan yang memantulkan cahaya lembut seperti sutra. Di tengah taman, Lira duduk di ayunan kayu, mengenakan gaun putih sederhana, kakinya menggantung pelan. Begitu melihat Raka, ia tersenyum. "Kau datang lagi," katanya lembut. Raka tertawa kecil. "Aku bahkan gak tahu bagaimana caranya tidak datang." Lira tersenyum, lalu menatap mata Raka. Ada kehangatan di sana. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berjalan menyusuri taman, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang bintang, tentang kenangan masa kecil, tentang rasa takut kehilangan seseorang. Dan di sela-sela tawa mereka, Raka mulai sadar, ia bukan hanya menantikan mimpinya setiap malam, tapi menantikan Lira. Ketika Raka terbangun keesokan paginya, ia merasa ada ruang kosong di dadanya. Ia menatap langit pagi di luar jendela dan tersenyum samar. "Lira," bisiknya pelan, "aku nggak sabar menunggu malam." Hari-hari Raka berubah. Ia menjadi pendiam di dunia nyata, tapi penuh warna di dunia mimpi. Di toko buku tempat ia bekerja, setiap kali mendengar lagu lembut atau membaca kisah cinta klasik, pikirannya langsung melayang ke taman senja itu, ke suara tawa Lira. Bahkan ketika pelanggan berbicara, kadang ia tak mendengar. Ia hanya memikirkan satu hal, malam nanti. Malam berikutnya, ia kembali ke taman itu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi dedaunan. Tapi anehnya, tubuh mereka tidak basah. Dunia mimpi seolah hanya menunjukkan hujan sebagai simbol. Lira menatap langit, lalu berkata, "Kau tahu, setiap kali hujan seperti ini, aku merasa ada yang menangis di dunia lain." Raka mengernyit. "Maksudmu?" "Aku tidak tahu. Tapi aku selalu merasakan kesedihan yang bukan milikku." Raka menatapnya. "Kalau begitu, biar aku temani kamu. Biar nggak sedih sendirian." Lira tersenyum. "Kau selalu seperti itu." Mereka duduk di bawah pohon besar, memandangi tetes air yang jatuh di udara seperti butiran kaca. Raka menggenggam tangan Lira, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan hangat, nyata, bukan semu. Namun sesaat kemudian, Lira menatap tangan mereka yang bertaut, lalu berkata lirih, "Setiap kali kau menyentuhku, aku takut waktu kita semakin sedikit." Raka menarik napas pelan. "Aku tidak peduli berapa lama waktu kita, selama aku bisa bersamamu." Dan malam itu, mereka hanya duduk berdua dalam diam, sementara dunia di sekitarnya perlahan larut menjadi cahaya lembut. Sejak malam itu, mimpi-mimpi Raka semakin intens. Taman itu kini berubah setiap kali ia datang. Kadang menjadi pantai dengan langit ungu, kadang hutan dengan ribuan kunang-kunang. Tapi dimanapun ia berada, Lira selalu ada. Suatu kali, Lira berkata, "Raka, aku ingin menunjukkan sesuatu." Ia menarik tangan Raka, membawanya ke sebuah danau bening di tengah hutan. Permukaannya seperti cermin. "Ini tempat di mana semua kenangan tersimpan," katanya. Raka menatap ke dalam air, dan tiba-tiba ia melihat bayangan masa kecilnya. Seorang bocah laki-laki duduk sendirian di taman, menangis di bawah hujan. Di sisi lain, ada seorang gadis kecil yang berdiri membawa payung, menatap dari jauh. "Lira, itu, kamu?" Gadis itu menatap Raka dan tersenyum. "Mungkin dulu, aku pernah melihatmu tanpa kau sadari." Raka terdiam. Ia tak tahu apakah itu kebetulan, atau mimpi ini memang menggali sesuatu yang pernah hilang. Tapi sejak malam itu, ia mulai yakin, Lira bukan sekadar imajinasi.
Hari-hari di dunia nyata semakin sepi. Raka tak lagi merasa terhubung dengan siapapun di sekitarnya. Ia jarang makan, jarang berbicara. Ia hanya menunggu malam datang. Temannya sempat menegur. "Ra, lo nggak apa-apa? Kayak orang yang hidup cuma setengah hari." Raka hanya tersenyum samar. Ia ingin menjawab, "Setengah hidupku di sini, setengahnya di sana, bersama dia." Suatu malam, Lira tampak berbeda. Wajahnya pucat, suaranya lemah. "Aku merasa waktuku hampir habis," katanya pelan. Raka menggenggam tangannya erat. "Apa maksudmu?" "Entah kenapa, aku merasa seperti seseorang sedang berusaha membangunkanku dari tempat ini." Raka menatapnya bingung. "Kau bilang ini dunia mimpi. Kalau seseorang membangunkanmu, bukankah itu hal yang baik?" Lira menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku pergi dari sini, aku takut tak akan bisa melihatmu lagi." Raka terdiam. Ia sadar, perasaannya bukan lagi sekadar kagum atau penasaran. Ia telah jatuh cinta pada seseorang yang hanya bisa ia temui dalam mimpi. Dan malam itu, sebelum semuanya memudar, Raka berjanji, "Kalau suatu hari kau pergi, aku akan mencarimu di dunia nyata." Lira menatapnya dalam-dalam. "Jangan lakukan itu, Raka. Dunia kita berbeda." Tapi Raka hanya tersenyum kecil. "Cinta nggak kenal dunia, Lira." Ketika Raka terbangun, air matanya sudah menetes. Ia menatap catatan yang ia tulis di meja, membaca ulang janji yang baru saja ia ucapkan dalam mimpi. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, mimpi itu bukan tempat untuk melarikan diri. Mimpi itu adalah jembatan. Sebuah panggilan. Dan Raka siap menjawabnya. Kadang cinta datang dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan dari dunia yang hanya ada dalam tidur. Klik tombol subscribe dan lanjut ke bagian berikutnya. Karena kisah mereka baru mulai mengungkap rahasia di balik mimpi ini. Sudah hampir 2 bulan Raka hidup di antara dua dunia. Siang hari, ia menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, makan, tidur. Tapi malam hari, ia hidup benar-benar hidup. Di dunia yang ia cintai, bersama Lira. Namun, sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Lira semakin jarang muncul. Kadang Raka bermimpi hanya berada di taman kosong. Bangku yang biasa mereka duduki tetap di sana, tapi Lira, tidak. Hanya suara angin dan jejak langkah samar yang menghilang di udara. Setiap kali terbangun, Raka merasa tubuhnya semakin lemah. Matanya sayu, pikirannya berat. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin tidur lagi. Ia bahkan mencoba tidur lebih cepat, menenggak kopi di siang hari agar bisa begadang malamnya untuk mempercepat waktu. Namun malam-malam berikutnya tetap sunyi. Tidak ada Lira. Hingga suatu pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia berjalan menuju toko buku tempatnya bekerja, matanya menangkap sesuatu. Di seberang jalan, di papan reklame besar bergambar taman dengan langit senja, persis seperti taman di dalam mimpinya. Bukan cuma mirip. Sama persis. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Taman Lira, destinasi wisata baru di Bogor." Raka tertegun. "Lira? Apakah ini kebetulan?" Ia memotret papan itu dengan ponselnya. Tangannya gemetar. Dalam hatinya, suara Lira bergema, "Jangan cari aku di dunia ini." Tapi Raka tahu, justru itulah yang akan ia lakukan. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengambil cuti, naik kereta menuju Bogor dengan satu tujuan, menemukan taman itu. Saat ia tiba di gerbang bertuliskan, "Taman Lira," udara sejuk menyeruak, aroma bunga melati memenuhi udara. Langkahnya terhenti. Jalan setapak batu di depannya, bentuknya sama seperti di dalam mimpi. Pohon besar di tengah taman, sama. Dan di bawahnya, ada bangku kayu tua, persis tempat Lira biasa duduk. Raka duduk di bangku itu, menatap sekitar, setengah berharap Lira akan muncul di antara dedaunan. Tapi yang datang hanya hembusan angin lembut. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di sisi bangku, ukiran kecil bertuliskan huruf RL. Raka menyentuh ukiran itu dengan jari gemetar. Ia yakin,
Ia pernah melihatnya. Di dalam mimpi, Lira pernah menulis hal yang sama di pohon besar sambil berkata, "Kalau dunia ini lenyap, setidaknya namamu akan tetap di sini." Dada Raka bergetar hebat. Bagaimana bisa dua dunia yang seharusnya tidak berkaitan, memiliki jejak yang sama? Hari mulai gelap. Raka memutuskan untuk pulang, tapi di tengah perjalanan, ia melihat sebuah toko bunga kecil di pinggir jalan dengan papan nama sederhana. Lira Florist. Tanpa berpikir, ia langsung masuk. Bunyi lonceng kecil terdengar saat pintu terbuka. Di balik meja kasir, seorang wanita sedang mengatur bunga mawar putih. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, terlalu mirip dengan Lira. Raka nyaris tak bisa bicara. "Maaf, kamu, namamu Lira?" Wanita itu menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, kamu pelanggan baru?" Raka terdiam. Dunia seakan berhenti. Suara di sekitarnya menghilang. Tatapan mata gadis itu sama persis seperti dalam mimpi. Hangat, lembut, tapi di dalamnya ada sesuatu yang kosong. Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raka berusaha bersikap normal. Ia membeli setangkai bunga, lalu memberanikan diri bertanya, "Kau pernah ke Taman Lira di Bogor?" Gadis itu mengernyit. "Belum. Tapi anehnya, namanya sama kayak nama aku, ya?" Raka tertawa kecil, gugup. "Iya, kebetulan yang, nggak kelihatan kebetulan." Sebelum pergi, gadis itu memanggilnya. "Oh iya, Mas. Boleh aneh sih, tapi aku sering mimpi tentang tempat yang mirip taman. Selalu sore, dan selalu ada seseorang di sana. Tapi mukanya, nggak pernah jelas." Raka membeku. Dadanya terasa seperti diremas. Ia menatap gadis itu lama, menahan diri agar tidak mengatakan hal yang seharusnya tidak ia ungkapkan. "Kalau suatu hari kamu mimpi itu lagi," katanya pelan, "lihatlah ke arah bangku kayu di tengah taman. Aku mungkin sedang duduk di sana." Lira tersenyum kecil. "Aneh banget, tapi oke. Aku bakal ingat." Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Apakah ini kebetulan? Atau mimpi itu benar-benar nyata? Dan siapa sebenarnya Lira? Apakah ia manusia? Atau sesuatu yang hidup di antara dua dunia? Akhirnya, menjelang dini hari, Raka tertidur. Dan ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di taman itu lagi. Tapi kali ini, Lira berdiri di tengah jalan setapak, menatapnya. Wajahnya tenang, tapi matanya basah. "Raka," suaranya bergetar. "Aku sudah melihatmu hari ini," kata Raka cepat. "Kau ada di dunia nyata. Kau punya toko bunga." Lira menatapnya sedih. "Aku tahu. Tapi itu bukan aku. Itu bagian dari diriku yang tertinggal di dunia kalian." Raka bingung. "Apa maksudmu?" "Tubuhku ada di sana, tapi hatiku masih di sini, bersamamu." Sebelum Raka sempat menjawab, angin kencang bertiup, langit di taman menjadi abu-abu. Daun-daun beterbangan. Lira berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Mereka akan membangunkanku. Raka, jangan cari aku lagi." Cahaya putih menyilaukan menelan segalanya. Dan ketika Raka terbangun, air matanya sudah jatuh tanpa ia sadari. Pagi itu, hujan turun pelan di kota. Langit berwarna kelabu pucat. Raka berdiri di depan toko bunga itu lagi, Lira Florist. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya memaksanya datang kembali. Mungkin, sebagian dirinya takut ini hanya kebetulan. Tapi bagian lainnya, berharap. Begitu pintu toko terbuka, lonceng kecil berdenting lembut. Aroma bunga segar langsung memenuhi udara. Mawar, melati, dan sedikit wangi lavender, aroma yang persis seperti di taman dalam mimpinya. Dan di balik meja, Lira sedang menyusun bunga di vas kaca, mengenakan baju putih sederhana dan apron coklat muda. Raka memperhatikan setiap gerakannya, tatapan matanya, senyum tipis di bibirnya, caranya menunduk saat merapikan kelopak bunga yang jatuh. Semua sama. Semua seperti yang ia lihat di mimpi. "Mas Raka, ya?" tanya Lira tiba-tiba, tanpa menoleh. Raka langsung terdiam. Ia bahkan belum sempat memperkenalkan diri. "Dari mana kamu tahu nama aku?"
tanyanya hati-hati. Lira mengangkat wajah, menatapnya dengan mata lembut itu, mata yang selama ini hanya bisa ia lihat di dunia mimpi. Aku nggak tahu. Namamu, tiba-tiba muncul di kepala aku. Jawabnya pelan. Aneh ya? Raka tertawa kecil, tapi suaranya gemetar. Ia ingin menjawab, nggak aneh, karena kita sudah sering bertemu di dunia lain. Tapi ia menahan diri. Ia takut Lira akan menganggapnya gila. Hari demi hari, Raka mulai sering datang ke toko itu. Kadang untuk membeli bunga, kadang hanya duduk di bangku depan sambil mengobrol. Dan setiap kali mereka bicara, ada semacam koneksi tak terlihat di antara mereka. Lira bercerita bahwa ia sering merasa deja vu. Kadang aku jalan ke taman dekat rumah, dan aku tahu setiap sudutnya. Padahal aku belum pernah ke sana, katanya sambil tersenyum samar. Atau, aku kadang dengar seseorang memanggil namaku waktu tidur. Suara yang lembut banget. Tapi pas bangun, gak ada siapa-siapa. Raka hanya tersenyum dan berkata, mungkin kamu punya kenangan dari tempat lain. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, itu aku, Lira. Itu aku yang memanggilmu di mimpi. Suatu sore, mereka duduk bersama di depan toko sambil menikmati teh hangat. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, dan sinar matahari sore menembus awan tipis, menciptakan cahaya keemasan yang indah. Lira menatap langit, lalu berkata pelan, kalau aku jujur, aku sering bermimpi tentang seseorang. Tapi aku nggak pernah lihat wajahnya jelas. Raka menatapnya diam-diam. Dia selalu bilang hal-hal yang membuat aku tenang. Kadang kami duduk di taman, makan es krim, atau cuma diam berdua. Tapi setiap kali aku mau tanya siapa dia, mimpi itu hilang. Lira menatap Raka dan tersenyum tipis. Lucu ya. Rasanya kayak cinta yang cuma hidup di tidurku. Raka menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata, itu aku. Aku yang selalu menunggumu setiap malam. Tapi ia tidak bisa. Entah kenapa, sesuatu menahan lidahnya, mungkin takdir belum mengizinkan. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Ia kembali ke taman itu. Tapi kali ini, Lira sudah di sana, menunggunya. Ia memakai baju yang sama seperti di dunia nyata, baju putih dengan apron coklat. Lira, Raka mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Lira menatapnya dengan mata sendu. Aku mulai ingat sesuatu. Apa itu? Ada seseorang yang selalu menungguku di taman ini. Seseorang yang bilang dia akan mencariku di dunia nyata. Raka tersenyum haru. Dan sekarang aku benar-benar menemuk. Belum sempat ia selesai bicara, langit di atas mereka tiba-tiba bergetar. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti seluruh taman. Lira menutup mata, suaranya bergetar. Raka, aku rasa, aku akan segera pergi dari sini. Pergi kemana? Ke tempat aku seharusnya berada. Raka mencoba memegang tangannya, tapi tubuh Lira mulai memudar seperti kabut diterpa angin. Jangan pergi. Aku baru saja menemukanmu, teriak Raka. Lira tersenyum, air mata jatuh di pipinya. Kalau aku tidak lagi di sini, carilah aku dengan hatimu. Dunia akan menunjukkan jalannya. Dan seketika, semuanya menghilang. Sun. Raka terbangun dengan napas memburu. Ia langsung berlari ke meja, membuka buku catatannya. Tiap mimpi ia tulis rapi di sana. Tapi halaman terakhir, kini ada tulisan baru yang bukan tulisannya. Tulisan tangan halus, samar, tapi jelas terbaca. Aku sudah di dunia nyata. Temukan aku sebelum aku lupa. Lira. Raka menatap tulisan itu lama, tangannya bergetar hebat. Itu bukan halusinasi. Itu nyata. Lira, benar-benar ada. Keesokan harinya, Raka datang ke toko bunga lagi. Tapi toko itu tertutup. Papan bertuliskan, tutup sementara, tergantung di pintu. Raka mencoba menanyakan pada tetangga sekitar, tapi tak ada yang tahu kemana Lira pergi. Salah satu ibu pemilik warung di sebelah hanya berkata, toko itu baru buka seminggu lalu, Mas. Pemiliknya jarang keluar. Tapi kemarin ada ambulans lewat ke arah rumahnya. Saya dengar dia pingsan. Raka terdiam. Dunia di sekelilingnya terasa berhenti. Malamnya, Raka tidak tidur.
Ia menatap jendela, berharap bisa kembali ke taman dalam mimpinya. Tapi tak ada yang datang. Ia menutup mata, berdoa dalam hati. Lira, kalau kau bisa mendengarku, aku akan menemukanmu. Di dunia manapun kau berada. Dan untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, ia tidak takut kehilangan mimpi itu lagi. Karena kini, ia tahu, Lira bukan sekadar mimpi. Ia nyata. Hanya saja, entah di mana. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di kamar yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di meja kerja. Di depannya, terbuka buku catatan mimpi yang sudah penuh dengan tulisan tentang Lira. Ia membaca ulang satu persatu. Setiap pertemuan, setiap kata, setiap detail taman itu. Sampai akhirnya ia sadar satu hal. Setiap kali ia bermimpi, posisi bulan di langit taman selalu sama. Dan setiap kali Lira muncul, ada jam bunga di belakangnya, jarum waktu selalu menunjuk ke pukul 3.17. Raka merinding. Ia menatap jam di dinding. Pukul 3.16. Ia menutup mata, dan menunggu. Detik berdetak pelan. Pukul 3.17. Saat itulah, dunia seakan berhenti. Lampu kamar Raka bergetar. Udara di sekelilingnya menjadi dingin. Lalu, sret, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Raka membuka mata. Ia kembali di taman itu. Langit berwarna biru tua, dan di bawah pohon besar, Lira berdiri menatap danau kecil dengan wajah tenang. Tapi kali ini, ia tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan tubuhnya bersinar samar seperti kabut tipis. Lira, suara Raka bergetar. Lira menoleh perlahan, tersenyum. Kau datang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Tanya Raka, langkahnya maju satu. Lira memejamkan mata. Aku takut kau akan menanyakannya. Hening. Angin berembus, membawa aroma bunga lavender, aroma yang sama seperti di dunia nyata. Aku bukan orang yang hidup di dunia yang sama denganmu, Raka, katanya lembut. Tubuhku sekarang sedang tertidur. Tidur? Lebih tepatnya, koma. Raka menatapnya tak percaya. Lira menunduk, air mata jatuh tanpa suara. 3 bulan lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Sejak itu, aku tak pernah bangun. Tapi entah bagaimana, jiwaku bisa berjalan di dunia mimpi. Disinilah aku bertemu denganmu. Raka mundur 1 langkah, tubuhnya bergetar hebat. Jadi selama ini, kau benar-benar ada. Lira mengangguk. Dan selama ini, kau yang menemaniku dalam kegelapan. Raka berlutut. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa baru sekarang kau memberitahuku? Karena dulu aku belum tahu. Tapi setiap kali kamu datang, aku semakin sadar. Dan ketika kamu menyebut namaku di dunia nyata, aku mulai merasakan denyut di hatiku. Raka teringat, malam ketika ia berdoa memanggil Lira di jendela. Mungkin saat itu, jiwanya benar-benar menjangkau dunia lain. Lira tersenyum sedih. Tapi waktu kita tidak banyak. Dokter mungkin akan segera memutuskan perawatan hidupku. Jangan bicara begitu, seru Raka. Aku akan mencarimu. Aku akan temukan rumah sakit tempat kamu dirawat. Lira menatapnya lembut, lalu menggeleng. Kalau takdir mengizinkan, dunia akan mempertemukan kita. Raka terbangun dengan nafas tersengal. Ia langsung membuka laptop, mencari berita kecelakaan 3 bulan lalu, gadis bernama Lira, atau toko bunga Lira Florist. Tangannya gemetar saat mengetik. Sampai akhirnya, ia menemukan berita itu. Seorang gadis bernama Lira Adisti, 23 tahun, pemilik toko bunga, masih dalam kondisi koma setelah kecelakaan di Jalan Cendana. Dokter menyatakan kondisinya stabil namun kritis. Raka menatap layar itu lama, matanya berkaca-kaca. Alamat rumah sakit tertulis jelas, RS Harapan Sejati. Keesokan harinya, Raka datang ke rumah sakit itu. Lorong-lorong panjangnya terasa sepi dan dingin. Setiap langkah terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Sampai akhirnya, di ruang ICU nomor 17, ia melihatnya. Lira terbaring di ranjang, dengan wajah yang sama seperti di mimpinya.
Wajah damai, tapi dingin. Raka mendekat perlahan, menggenggam tangannya yang lemah. Lira, ini aku. Raka. Mesin detak jantung berdetak lembut. Tapi tiba-tiba, tit, tit, tit. Garis monitor itu menurun pelan. Raka panik. Lira, jangan pergi. Perawat datang berlari, tapi suaranya jauh, seperti tenggelam dalam kabut. Semuanya berputar. Dan di tengah kekacauan itu, Raka mendengar suara lembut dari arah ranjang. Aku sudah menunggumu, Raka. Sekarang, biarkan aku pergi dengan tenang. Cahaya putih memenuhi ruangan. Tubuh Lira mulai bersinar, seperti dalam mimpi. Raka menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam cahaya. Beberapa detik kemudian, semuanya sunyi. Monitor jantung menampilkan garis lurus. Dokter menghela napas, menutup mata Lira. Raka berdiri terpaku. Dunia di sekitarnya terasa beku. Ia tahu, tubuh Lira sudah pergi. Tapi jiwanya, entah mengapa, ia bisa merasakan kehadirannya. Hangat, lembut. Ia menatap ke jendela kamar rumah sakit. Dan di sana, samar-samar, ia melihat sosok Lira berdiri dalam cahaya, tersenyum. Terima kasih, Raka. Karena sudah menemuiku di dunia mimpi dan nyata. Lalu sosok itu menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma lavender yang menenangkan hati. Sejak hari itu, Raka sering datang ke taman kota setiap sore. Ia membawa bunga ungu kecil, lavender, bunga kesukaan Lira, dan duduk di bangku sambil menatap langit senja. Kadang ia tersenyum, kadang matanya berkaca-kaca. Dan entah mengapa, setiap kali jam menunjuk ke pukul 3.17, angin berhembus lembut, seolah seseorang sedang duduk di sebelahnya. Aku tahu kau masih di sini, Lira. Dan aku akan terus mencintaimu, di dunia manapun kita berada. Sudah 6 bulan sejak hari itu. Sejak Raka melihat Lira untuk terakhir kalinya di ruang rumah sakit. 6 bulan sejak dunia terasa kehilangan warna. Setiap sore, Raka duduk di taman yang sama, taman yang dulu hanya ada di mimpinya. Sekarang, taman itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan yang lebih mengejutkan, semua detailnya sama persis seperti dalam mimpinya. Pohon besar di tengah, danau kecil dengan air jernih, bangku tua berwarna putih, bahkan jam bunga dengan jarum waktu yang selalu berhenti di pukul 3.17. Raka tahu, ini bukan kebetulan. Tempat ini adalah pertemuan antara dua dunia, dunia mimpi dan dunia nyata. Tempat di mana cintanya dengan Lira pernah hidup, dan mungkin masih hidup sampai sekarang. Setiap kali angin bertiup lembut, Raka bisa mencium aroma bunga lavender. Setiap kali daun jatuh di pangkuannya, ada rasa hangat yang aneh, seolah tangan Lira masih menggenggamnya. Dan kadang, di ujung matanya, ia bisa melihat bayangan samar seorang gadis dengan rambut panjang berjalan di tepi danau. Ia tidak pernah menoleh. Ia hanya tersenyum. Karena ia tahu, itu Lira. Suatu malam, ketika langit penuh bintang, Raka pulang dari taman lebih larut dari biasanya. Ia menatap langit dari jendela kamarnya dan berkata pelan, Lira, kalau kamu masih mendengarku, aku cuma mau bilang terima kasih. Karena kamu pernah datang ke hidupku. Karena kamu membuatku percaya bahwa cinta nggak harus punya akhir. Dan tepat saat itu, jam digital di meja berubah. Pukul 3.17. Udara di kamar tiba-tiba berubah hangat. Raka menutup matanya. Dalam sekejap, ia berada di taman itu lagi. Tapi kali ini, semuanya lebih terang. Langit berwarna oranye lembut, seperti senja yang abadi. Dan di bawah pohon besar itu, Lira berdiri, mengenakan baju putih yang sama seperti dulu. Lira, suaranya bergetar. Lira menatapnya sambil tersenyum. Kau menepati janji, Raka. Kau menemuiku lagi. Raka mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia bisa menyentuhnya, bukan bayangan, bukan kabut. Hanya kehangatan. Nyata. Pelukan itu seperti menenangkan luka yang selama ini ia bawa. Aku kira aku sudah kehilanganmu, ucap Raka pelan. Lira tersenyum. Tidak. Cinta sejati tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Mereka berdua duduk di bangku putih di bawah pohon besar itu. Tidak ada kata-kata. Hanya diam yang menenangkan.
Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga. Lira menatap langit, lalu berkata, "Dunia kita memang berbeda, Raka. Tapi selama hatimu masih mengingatku, aku akan selalu di sini. Di taman ini, di setiap mimpimu." Raka menggenggam tangannya erat, lalu berbisik, "Kalau suatu hari aku tertidur panjang seperti kamu dulu, aku harap taman ini yang pertama kali aku lihat." Lira menatapnya, senyumnya penuh haru. "Aku akan menunggumu di sini." Beberapa bulan kemudian, sebuah berita muncul di koran lokal. Seorang pria bernama Raka Pradana ditemukan meninggal dunia di taman kota pada pukul 3.17 sore. Di tangannya terdapat seikat bunga lavender. Banyak orang mengira ia hanya tertidur. Wajahnya begitu tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian yang lama ia cari. Dan malam itu, di dunia mimpi, di taman abadi yang dipenuhi cahaya senja, dua sosok berjalan berdampingan. Raka menggenggam tangan Lira. Keduanya tersenyum tanpa kata. Tidak ada lagi perpisahan. Tidak ada lagi air mata. Hanya cinta yang tak mengenal batas antara hidup dan mati. "Akhirnya, aku pulang," bisik Raka. "Selamat datang di rumah," jawab Lira lembut.